Lipstick dong. Hah? Lipstick. Baru ini. Iya baru. Pakai aja. Kak pakai krim apa sih itu? Ini krim siang. Beli online. Beli online. Iya, beli online. Bagus loh. Aduh, pokoknya kalau kamu pakai sekali aja langsung glowing, putih, dalam satu kali pakai tahu. Emang iya? Iya, iklannya tuh kayak gitu. Ih Kak, jangan sembarang lihat-lihat iklan. Terus Kakak kalau makan iklan beli deh kayak gini. Kan online tuh berbahaya, kadang tidak ada izin edarnya. Sini aku cek. Nggak ada izin edarnya. Nah lo Kak. Ih, emang penting ya izin edar? Kan gak pakai izin edar nggak apa-apa, yang penting kan kulitnya bagus gitu, glowing, putih, instan efeknya. Sahabat Bepom, kosmetik yang aman itu harus memiliki izin edar. Karena kosmetik yang tidak memiliki izin edar itu dapat mengandung bahan berbahaya yang mengganggu kesehatan kita. Jadi, cantik itu harus aman dan tanpa resiko. Halo Sobat Bepom, balik lagi bareng kita yang siap nemenin kalian dimanapun dan kapanpun. Entah lagi santai di rumah, lagi dalam perjalanan, di kampus, atau bahkan sambil scroll media sosial. Semoga podcast kita pada hari ini jadi teman yang seru buat didengerin untuk Sahabat Bepom di rumah. Selamat datang kembali di podcast Bacarita Santai, ngobrol santai bersama Balai Besar POM di Manado. Tempatnya kita ngobrol santai, seru, tapi tentunya penuh informasi. Saya Indri. Dan saya Rensi. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal topik-topik yang lagi hangat, yang lagi viral tentunya, dan pastinya relate banget sama kehidupan sehari-hari, terutama buat Sobat Bepom yang tentunya nggak bisa lepas dari namanya dunia skincare dan juga make-upan. Karena jujur, siapa sih yang nggak tergoda kalau kita ngelihat iklan instant glowing, terus ada racun-racun diskon, terus produk-produk yang biasanya lagi FYP atau viral di sosial media seperti itu. Tapi tunggu dulu, sebelum Sobat Bepom itu suka check out dan langsung pakai aja, ada satu hal penting yang wajib kita tahu. Nah, apakah produk kosmetiknya itu aman gak sih kita gunakan? Beneran aman atau enggak? Nah, makanya itu mari kita kupas tuntas terkait dunia kosmetik, mulai dari cara memilih produk yang tepat, mengenali kosmetik ilegal dan berbahaya, sampai tips-tips yang bisa kita menjadi konsumen yang cerdas di tengah banjir promosi dan tentunya tren-tren kecantikan yang terus bermunculan. Dan tentu saja hari ini kita tidak sendirian. Bener karena banget. sudah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya luar biasa keren dan kompeten. Saat ini sudah ada bersama kita Pak Stefanus Simon Sesa SH dan Mbak Dian Sulistiani Kusmawardani STP MKes. Halo Pak, halo Mbak Di. Apa kabar? Apa kabar Sobat nih? Bepom? Selamat datang di podcast Bacarita Santai. Iya, kita kenalan dulu deh ya dengan narasumber kita sekali ini. Satu-satu deh kita kenalannya. Pertama mungkin dari Pak Step dulu, boleh kasih kenalan dan say hi untuk Sobat Bepom, Pak. Hai Sobat Bepom dan teman-teman semua. Ya, saya Stefanus Simon Sesa. Ya, saya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar POM di Manado. Sebelumnya saya juga di Balai Besar POM di Gorontalo. Jadi teman-teman, selain pengalaman mengenai administrasi tentunya di ketatausahaan, saya juga ada pengalaman di bidang teknis mengenai pengawasan obat dan makanan. Tapi saya ini sudah berkeluarga loh. Cincinnya mana Pak? Cincinnya tunjukin ada. dulu. Kita harus tunjukin cincin ya Pak ya. Siapa tahu ada yang naksir-naksir atau gimana. Mohon maaf Pak Stepnya udah berkeluarga. Iya, udah berkeluarga. Kebetulan istri sudah satu. Satu aja ya Pak. Satu. Nggak mau nambah ya Pak ya. Oke, berarti Pak Step ini memang sudah sepak terjangnya dari mana-mana ya Pak ya, dari Gorontalo, pernah juga kalau nggak salah di Tanimbar ya Pak, di Iya, Ambon betul, ya. betul. Pernah, dan akhirnya berlabuhnya di Balai Besar POM di Manado. Manado. Karena memang cintanya Pak Step ada di Manado. Betul sekali. Terima kasih. Iya, narasumber kita yang kedua ini juga nggak kalah
kompetennya. Ini ada Mbak Dian. Mbak Dian boleh disapa Sobat Bepomnya terus kenalan dulu dong. Oke, halo Sobat Bepom. Iya, kalau Pak Step tadi sudah kenalan, kali ini saya Dian Sulistianing Kusuma Wardani. Selama ini sih bekerja sebagai pengawas farmasi dan makanan dan juga sebagai ketua tim di fungsi informasi dan komunikasi Balai Besar POM di Manado. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi fungsi Infocom yang biasa memberikan edukasi ya. Yes, oke, betul sekali. Iya. Luar biasa, tentunya kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber. Kasih kita applause ini. dulu dong. Jadi senang banget ini Indri, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan narasumber kita yang ada di sini. Karena jujur ya, memang isu-isu terkait kosmetik ini kayaknya lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya. Jadi memang biar Sobat Bepom itu di rumah enggak makin penasaran, biar nanti teredukasi dengan baik bagaimana memilih kosmetik yang aman dan juga terhindar dari kosmetik yang namanya ilegal itu ya. Jadi kita langsung aja mulai topik kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih pengen tahu nih Pak Step sama Mbak Dian pakai kosmetik nggak hari ini? Kalau Mbak Dian ini kan udah glowing, cantik nih ya, full make up. Mbak Indri juga coba Iya lihat dong. Mbak Indri. Iya Aduh. dong. Jadi udah cantik gitu. Nah kalau Pak Step gimana? Pakai kosmetik nggak Pak? Ya, Sebagai walaupun cowok. kelihatan mungkin saya nggak glowing ya. Tapi kan ya tetap pakailah. Ya minimal kan tadi pagi waktu mandi kan pakai sabun, ada juga pakai sampo, terus sikat gigi. Oh iya. Nah, selain itu ya ada juga untuk hilangin bau badan. Nah, jadi tetaplah pakai kosmetik. Berarti Ya. laki-laki tetap ya Pak pakai Ya. kosmetik ya. Iya juga ya Pak, kan tentunya itu semua juga masuk dalam kosmetik ya, kayak deodoran, pasta gigi, itu semua masuk dalam kosmetik ya. Jadi Pak, memang kosmetik ini sebenarnya sangat melekat di kehidupan kita setiap hari dong. Benar-benar. Bukan hanya pada perempuan saja, tapi juga pada laki-laki. juga ya. Iya. Jadi sebenarnya Pak, apa sih yang dimaksud dengan kosmetik itu? Nah, secara umum kosmetik adalah bahan atau sediaan ya yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut. Nah, jadi terutama juga untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sehingga kosmetik ini digunakan secara luas baik pada bayi yang baru lahir, anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa kosmetik ini bukan untuk mengobati ya. Iya. Jadi semua kalangan pasti menggunakan kosmetik. Pasti ya Pak Iya. menggunakan kosmetik ya. Jadi semua kalangan mau dari bayi kondisi Iya. juga pakai ya kosmetik sampai bahkan mungkin sudah tua pun tetap pakai ya Pak Stef ya. Bahasanya pimpinan kita kan di pusat Pak Taruna itu dia pernah sampaikan kan bahwa dari lahir sampai Dari matinya lahir. manusia pasti memakai kosmetik. Kosmetik, iya ya. Dan ternyata kosmetik ini juga bagian atau ranah pengawasan dari Bepom ya ternyata Pak ya. Iya. Iya, jadi bagaimana sih Pak sistem pengawasan di Bepom dalam rangka memastikan produk kosmetik yang beredar itu benar-benar aman untuk digunakan oleh masyarakat seperti itu Pak. Silakan Pak. Iya, betul. Untuk kosmetik itu merupakan salah satu komoditi utama yang diawasi oleh Badan POM. Ya, kita juga di Provinsi Sulawesi Utara ini Balai Besar POM di Manado kan mengawasi juga. Nah, yang lagi tadi disampaikan kan di awal bahwa yang lagi viral ini kan kosmetik-kosmetik. Iya, Jadi kita mengawasi secara umum mengenai kosmetik ini, yaitu dalam kategori dia kosmetik ini kategori obat ya dalam di Badan POM disebut obat. Nah, kan di masyarakat umum obat itu ya cuma obat untuk menyembuhkan sakit kita dari sakit. Iya, kalau enggak yang obat tradisional itu Iya. Pak. Tapi kalau di Badan POM obat itu Luas ya. luas, sangat luas ya. Termasuk bahan obat bahan alam tadi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan ya kosmetik ini Kosmetik masuk ini juga. menjadi bagian dari obat. Nah, sistem pengawasan Badan POM khususnya
khususnya untuk kosmetik ini ada pengawasan 3 lapis sebenarnya kan. Untuk Badan POM itu ada dari masyarakat, dari pengusaha sendiri atau produsen yang memproduksi, dan dari pemerintah yaitu Badan POM. Nah, dari produsen tentunya ketika dia memproduksi dia harus mengawasi mutunya. Nah, begitu juga ya Badan POM mengawasi ketika dalam pengawasan saat produksi itu maupun ketika beredar di pasaran, dan masyarakat ya tentunya mengawasi ketika menggunakan ataupun saat akan membeli. Jadi memang perlu untuk kita sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mengawasi ini semua. Berarti BPOM di sini berarti sebagai instansi pengawasnya itu ya Pak. Jadi terus kosmetik itu masuk ternyata di dalam obat atau sediaan farmasi ya, salah satu komoditinya seperti itu. Nah di BPOM sendiri ada namanya Pak kalau nggak salah pengawasan pre-market ya, sama post-market. Mungkin Bapak bisa jelaskan soalnya Sobat BPOM mungkin biar lebih paham. Termasuk kosmetik ini juga ada ya Pak pengawasan pre-marketnya, ada juga post-marketnya ya ternyata. Silakan Pak. Iya, semua produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat dengan istilahnya dikemas, ada pengawasan pre-market dan post-market. Pre-market itu tadi yang sementara diproduksi oleh produsennya. Ya, di pabriknya, itu Badan POM mengawasi. Jadi bagaimana sarananya diawasi, bagaimana bahan bakunya, bagaimana cara produksinya, semua diawasi. Sampai administrasinya juga sampai, ya Pak? Betul. Administrasinya juga tidak boleh terlewatkan. Begitu juga setelah itu kan post market, setelah beredar di masyarakat, itulah pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM atau Badan POM secara keseluruhan di Indonesia, mengawasi post market setelah beredar di masyarakat. Jadi ya kita Badan POM bersama-sama dengan masyarakat mengawasi saat post market ini. Berarti untuk pengawasan iklan dan label itu juga ya Pak ya berarti ya? Iya. Menjadi salah satu ranah pengawasan ya, bukan hanya produknya aja ternyata tapi iklan dan label itu juga ya Pak ya? Betul, iklan menjadi sarana pengawasan juga dari Badan POM, termasuk ya brosur-brosur yang diedarkan atau dibuat ya oleh produsen, baliho-baliho yang sebagai sarana-sarana promosi, karena ya kita tahu sendiri bahwa promosi kan kadang melebihi dari apa yang sebenarnya. Iya, benar. Jadi itu juga menjadi sarana pengawasan. Ya kalau biasa kan ya bahasa kerennya overclaim ya. Ya klaimnya terlalu berlebihan. Ya bilang 99,9% bisa memutihkan. Itu ya, itu jadi overclaim. Iya, padahal kan sebenarnya butuh waktu butuh waktu dan mungkin ya tidak sampai 99%. Jadi itu juga menjadi salah satu sarana pengawasan bahwa ketika mereka mengklaim itu harus disertai dengan data-data administrasinya bahwa mereka memang demikian ya, bahwa yang bisa memutihkan sekian persen ya harus sesuai ya. Memang berarti sekarang banyak memang kalau jangan percaya overclaim itu ya Pak ya. Karena kadang-kadang kan kayak tadi Pak Stef bilang 99,99% memutihkan gitu. Jadi orang kan tergoda ya Pak, tergiur, termakan dan takutnya overclaim. Itu kosmetiknya itu diklaim bahwa bisa menyembuhkan penyakit. Itu yang paling bahaya kan. Ya, betul. Kita mengawasi itu bahwa kosmetik tidak untuk menyembuhkan penyakit. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi ternyata BPOM itu mengawasi dari sebelum produk itu beredar sampai setelah beredar, bahkan sampai sudah ada di iklan pun masih tetap dipantau ya Pak. Istilahnya hulu ke hilir. Benar. Tapi kalau pengawasannya seketat itu, kenapa sampai sekarang pun peredaran kosmetik itu yang tidak ada izin edarnya ini kok masih marak ya Pak? Iya, masih ada di lapangan itu memang beberapa kita menemukan ya seperti itu. Iya, ini tentunya disebabkan oleh permintaan di masyarakat yang banyak ya, ya sangat tinggi sehingga ya
dari produsen ataupun orang-orang yang nakal lah melihat peluang ini, dia memanfaatkan ini terus ya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, ya dibeli dengan harga yang sekian. Ini juga kan ketika dia melakukan yang tidak ada izin edarnya ini kan menghindar pajak. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kerugian negara. Jadi produksinya tidak resmi. Iya, jadi kan dia tidak bayar pajak. Ya, Iya. motif ekonomi ya Pak ya. Iya, motif ekonominya. Bener. Iya, jadi memang apalagi kadang-kadang tuh kita masyarakat di Sulawesi Utara ini kan juga pengennya tuh kebanyakannya tuh cewek-ceweknya pengennya tampil cantik kayak Mbak Indri nih. Iya. Lihat Padahal dah. sudah putih ya. Pengennya tambah lagi gitu Tambah loh. lagi dong, Pak. Kan Iya. di Manado kan dia sudah apa? Sudah Aslinya ya, Pak ya, ya. sudah Oh, ditahu udah bahwa cantik ya. bahwa orang Manado sebenarnya putih-putih kan, tapi menjadi pertanyaan bahwa kenapa di kita juga di Manado masih bisa beredar hal-hal ini, apa produk-produk ini. Iya. Nah, ini tentunya karena tadi juga ada harga yang di bawah itu. Oh iya, yang lebih Iya, murah yang ya, lebih Pak. murah. Yang lebih menarik. Nah, ini juga menjadi salah satu kalau menurut saya ya teman-teman sobat Bepom, menjadi satu perhatian ketika membeli produk kosmetik, perhatikan harganya. Karena jangan kita mengejar harga yang murah tapi nanti menimbulkan penyakit buat kita. Berdampak buat kesehatan Iya. gitu ya. Maunya glowing instan murah. Instan, Ternyata murah. gatel-gatel atau mau merah mukanya takut Kayak banget. kemarin tuh Mbak Indri tanya loh sama saya, Pak. Pakai krim apa gitu. Mau tahu aja biar ini, Pak, biar cepet dapat jodohnya gitu. Biasa kan. Komennya. Iya, soalnya Mbak Indri kan masih dalam Single. tahap Oke. single nih, sekalian promosi. Jadi promosi. Ayo siapa sobat Bepom yang mau? Ini ada nomornya nih. Ayo. Jadi dia pengen, Kak aku pengen glowing deh, kakak pakai krim apa gitu. Jadi saya bilang, oh besok kita tanya sama narasumber kita, kebetulan datang gitu. Nah memang ngeri juga ya kalau memang di Sulawesi Utara ini ternyata seperti yang tadi Pak Sef bilang bahwa memang ada Masih ya, marak, karena memang secara demand pasar pun juga sepertinya Masih cukup banyak. tinggi ya Iya. untuk komoditi kosmetik ini Iya, diminati oleh Diminati masyarakat Sulawesi Utara. Nah kira-kira Pak seberapa masif sih Pak kira-kira di Sulawesi Utara ini untuk kosmetik-kosmetik yang tanpa izin edar itu tadi seperti itu Pak? Iya, ya tentunya bahwa seperti kita tadi sudah bahas ya, bahwa memang sangat masif untuk di Sulawesi Utara ini juga. Karena itu tadi utamanya mengenai iklan-iklan itu. Nah, iklan itu Online kan ya, Pak, ya? overclaim tadi yang kita bahas. Karena iklan itu betul melalui online betul-betul sangat masif di Sulawesi Utara. Ya, pelaku-pelaku yang nakal-nakal ini memang gencar sekali di media-media sosial. Jadi itu juga makanya kita harus iklan tadi yang kita bahas bahwa sangat-sangat kita harus hati-hati untuk melihatnya ataupun menilainya. Jadi dampaknya terus terang bahwa ini sangat-sangat merugikan masyarakat, merugikan negara tadi, negara artinya tidak bayar pajak. Tidak bayar gitu. pajak. Ya, masyarakat kalau saya dulu sering menyampaikan di tempat lain bahwa kalau penjual-penjual yang kosmetik yang tanpa izin edar ini sebenarnya lebih jahat dari koruptor. Nah, kalau saya pendapat pribadi saya begitu. Karena kenapa? Orang-orang yang mau mendapatkan hasil yang baik kan, dia sudah mengeluarkan uang, harapannya mau menjadi cantik, tapi malahan mendapat penyakit. Yang didapat bukan Ya, untung. sakit kan dia dapat. Kalau koruptor kan, ya palingan ke negara saja. Nah, kalau ini bisa Masyarakat langsung ke lapisan masyarakat, Iya. masyarakat yang ekonominya juga lagi kemungkinan ya di bawah. Betul. Jadi itu ya bagi saya bahwa pelaku-pelaku ini lebih jahat lah ya Pak. lebih jahat dari seorang koruptor. Iya betul. Jadi memang kayak apa tadi Pak Stef bilang
lebih jahat gitu loh dari koruptor. Karena kan dampaknya itu bukan hanya ekonomi tapi dampak Iya, kesehatan. Dampak kesehatan iya. ini ngeri juga karena seberapa banyak pun uang yang kita punya kan Pak, Iya. kalau kita ternyata sakit, menimbulkan sakit di kemudian hari karena misalkan kosmetik ilegal yang kita Menggunakan produk produk-produk yang berbahaya. ilegal yang memang berbahaya kan itu nanti berdampak ke kesehatan juga, malah biayanya kita Iya. Nambah lagi jadi kan. lebih nambah, bukannya malah cantik seperti itu tapi malah kita nambah biaya Iya seperti sih, ya. itu. Iya, ini juga disebabkan tadi oleh ya literasi masyarakat di Sulawesi Utara ya, iya, literasi, masih ya. perlu kita tingkatkan bersama, makanya kita perlu ada sinergitas program dari Pentahelix yang ada di Sulawesi Utara. Memang sumbernya juga di Manado sih, jadi mari sama-sama kita perkuat khususnya di Manado ya untuk kita menjadi apa istilahnya menjadi anunya apanya kita jadi penyaringnya di kota Manado ini, kita penyaringnya sebelum saudara-saudara kita yang di kabupaten-kabupaten menerima dampaknya juga. Karena itu ya kami mengajak dari Balai Besar POM di Manado mengajak lintas sektor terkait untuk sama-sama kita menjaga masyarakat di mana kita berada, di mana kita bertugas ya. Jadi itu menjadi harapan dari Balai Besar POM di Manado tentunya, dan Badan POM secara keseluruhannya berharap bahwa kosmetik yang tanpa izin edar ini, yang ilegal ini bisa kita sama-sama tanggulangi, kita sama-sama berantas ya, kita Bu. berantas ya, Iya, sampai ke akar-akarnya. sampai ke akar-akarnya. Karena memang kadang-kadang kalau kosmetik yang atau bahan-bahan yang tanpa izin edar begini mati satu tumbuh 1000 gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi kita memang melakukan pemusnahan ataupun Iya, penindakan, operasi. nangkap, operasi dan lain sebagainya. Tapi ya nanti ada lagi seperti itu. Karena memang dari segi demand-nya itu sangat tinggi. Diharapkan mungkin dengan kita mengedukasi masyarakat kita bisa membantu menekan demand-nya dulu supaya kan supply-nya itu nanti juga Iya. akan mikir-mikir nih kalau mau produksi yang nakal-nakal. Kalau nggak ada yang beli kan ya, nggak akan betul. diproduksi, betul. Iya, ini bicara soal ini nih Mbak Di, hasil instan. Ini kan biasanya pertanyaan netizen ya, netizen itu biasa, kok bisa sih ada produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tapi kok bisa lolos dan beredar? Bahkan katanya tuh sampai bertahun-tahun gitu loh bisa beredar di masyarakat kan. Netizen tuh biasanya tanyanya gini, Bepom ngapain aja gitu. Bepom kerjanya apa Bepom sih? kerjanya apa? Nah Mbak Di, Kok mungkin masih Mbak Di ada? jawab deh Mbak Di Gemes biar ya paham. kan? Iya, kasih paham Mbak Di, kasih paham. Nah ini memang pertanyaan sering banget ya muncul ya. Iya. Heeh. Banyak yang berpikir kalau produk itu berbahaya ngapain sih ditemukan di pasaran, itu masih banyak. Heeh. Sebenarnya tadi sudah Pak Stef sudah panjang lebar, BPOM itu rutin melakukan pengawasan. Kita nguji sampel, kita kemudian ada penindakan terhadap produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Namun ya itulah tantangannya. Jumlah produk yang beredar itu sangat banyak. Jalur distribusinya pun beragam. Apalagi sekarang marak lewat media sosial, marketplace, bahkan sistem titip beli dari luar negeri, ya kan? Kita cuma lihat iklan, Just tip, ini just tip. ya just tip, betul. Mbak Indri kayaknya sering just tip. Begitu ya. Iyalah, kan Mbak Indri penikmat media Iya sosial dong. kan ya. Ini kan soal Gen Z. Oh, iya. Satu-satunya Gen Z mungkin. Kalau Mbak Di gen apa? Pak Stef? Baby boom. Sudah. Lanjut Mbak Di, lanjut. Iya. Jadi produsen ataupun pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ini pasti cari celah. Cari celah. Ada yang sengaja tidak mendaftarkan produknya karena katanya bayar pajak mahal ya kan. Ada juga yang pakai nomor izin edar palsu persis dengan yang persis asli, dengan yang tapi asli. ternyata palsu. Bahkan ada yang ketika mendaftarkan betul, di kemudian hari dia mengubah komposisi produk tersebut. Nah ini yang membuat masyarakat mudah tertarik yaitu efeknya tadi ya, instan. Kemudian, padahal yang instan itu perlu dicurigai sih, iya kan? Kan Justru nggak yang instan itu nggak bisa ya? patut dicurigai. Patut dicurigai dong. Karena yang memberikan efek cepat itu pasti ada sesuatu lah yang ditambahkan di produk itu ya kan.
Seperti Jadi itu kalau sih. yang cepet-cepet itu justru kita tanda tanya ya. Iya. Ini pasti ada apa-apanya Iya gitu sih. kan. Masa pakai malam besoknya udah berubah kan itu sesuatu Iya. yang Karena orang kan bilang cantik itu butuh proses. iya butuh proses Iya kan? betul. Tidak hanya karena pakai satu kali langsung Iya betul. terlihat perubahannya. Nah iya. itu kalau Bepom itu ada slogan namanya cek klik. Oh, cek klik. Iya. Kita harus cek dulu kemasannya. Iya, Heeh. Cek labelnya, izin Labelnya. edar dan kadaluarsa. Kadaluarsa. Kan KLIK, kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Checklist. Checklist seperti ini. Iya. Posenya gini. Posenya gini. Supaya cepat ingat, selalu ingat ya. Checklist. Checklist. Beli kosmetik checklist. Oh ini kan kayak checklist gitu kan. Jadi Betul orang bukan sekali. checklist tapi checklist gitu. Kayaknya kadaluarsa yang Iya, terakhir. benar. Tapi jangan lupa kalau ada sesuatu yang mencurigakan lapor, cepat lapor. Iya, supaya kita sebagai lembaga pengawas bisa cepat bertindak sehingga barang yang produk yang ilegal itu bisa langsung ditindaklanjuti dari peredaran seperti itu. Wah, informasinya tentunya luar biasa lengkap. Tepuk tangan untuk Mbak Di. Luar biasa, masih mau kupas-kupas? Masih. Tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanyakan untuk narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan simak video berikut ini. Bergabung sama bergabung. Saya kalau ini aliran bapak. Hai Besti, udah siap glowing dalam semalam? Aku punya skincare viral nih. Gak perlu ke dokter, gak perlu ribet. Cuma olesin sedikit, jerawat hilang, kulit langsung putih dan mulus. Aman kok Besti, udah banyak yang coba kok, gak usah takut. Beneran bisa putih dalam semalam? Aman gak ya? Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kayaknya mencurigakan nih. Loh, produk ini tidak dikenal di Bepom Mobile. Harus dilaporin nih, biar nggak makin banyak yang tertipu. Jangan asal percaya iklan, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Sekarang, aku lebih yakin buat pilih produk yang aman. Sahabat Bepom, jangan mudah tergiur iklan. Selalu cek klik sebelum menggunakan produk obat dan makanan. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Mau lebih mudah dan praktis? Gunakan aplikasi Bepom Mobile untuk mengecek izin edar obat dan makanan langsung dari ponsel. Jika masih ragu, laporkan ke Halo Bepom. Ayo jadi konsumen cerdas, bukan kata orang. Pastikan kata Bepom. Kembali lagi di podcast Bercerita Santai, ngobrol santai bersama Balai Besar POM di Manado. Masih semangat? Masih dong. Masih dong, harus tetap semangat ya. Sobat BPOM di rumah juga harus bisa semangat ya, karena masih banyak nih yang akan kita bahas hari ini. Jadi gitu ya Mbak Di tadi, dari awal daftarnya baik-baik, pas jualan juga nakal. Tuh, bahaya tuh. Nah kalau dari hasil pengujian BPOM sendiri, bahan-bahan berbahaya apa saja sih Mbak yang paling sering ditemukan di kosmetik? Oke, sekarang bahas tentang pengujian ya. Iya. Betul sekali. Ada beberapa kasus di mana produk yang beredar itu tidak sesuai dengan seharusnya. Ya makanya kita perlu pengawasan secara berkala dan pengujian pun secara berkala ya kan dari hulu ke hilir. Ya. Kalau bicara soal temuan Bepom ada beberapa bahan berbahaya yang sering kita dengar. Contohnya mungkin merkuri. Ya, yang paling sering didengar itu merkuri ya. Merkuri itu bukannya ini ya apa logam-logam itu. Itulah, apalagi kalau ini ditaruh di kosmetik, bayangkan saja ya kan. Merkuri ini sering ditemukan di produk seperti krim pemutih wajah.
Oke, merkuri memang bisa membuat kulit tampak lebih cerah dalam waktu yang singkat. Mungkin itu kali ya yang menyebabkan tergiur ya. Tapi orang jangan lupa tergiur. efek jangka panjangnya ini yang sangat berbahaya. Ada iritasi, kemudian kerusakan kulit permanen, hingga gangguan ginjal dan juga sistem saraf. Jadi putihnya itu hanya sesaat ya Mbak. Iya, Nanti cuma setelah itu efeknya. efeknya itu baru kelihatan bahwa ternyata dia mengandung merkuri. Yang kedua ada lagi hidroquinon. Ya, hidroquinon ini juga bisa digunakan, namun harus ada pengawasan dari tenaga kesehatan. Ya, bahan ini juga menyebabkan kulit jadi sangat sensitif, kemudian muncul bercak kehitaman, bahkan menimbulkan masalah kulit yang sulit untuk diperbaiki jika digunakan secara sembarangan, tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan tadi ya. Berarti kalau hidroquinon itu harus diawasi dokter ya? Iya, kalau kita langsung ada resep gitu dari dokter itu diperbolehkan. Namun jika Tapi tidak biasanya dalam itu pengawasan ini enggak. ya, apa etiket biru itu Iya, loh. itu Karena mungkin dia yang termasuk obat itu Obat. sebenarnya ya, bukan kosmetik kalau memang dia ditambahkan hidroquinon. Itu Iya. untuk ada tentunya ada tujuan-tujuan tertentu dokternya memberikan resep sesuai ya hidroquinon. Iya, sesuai dengan indikasi lah. indikasi, Iya, iya, benar-benar. betul sekali. Selain itu Mbak Dia ada apa lagi? Ada lagi tadi sudah merkuri, ada Merkuri, hidroquinon, yang hidroquinon. ketiga itu asam retinoat. Iya, itu sering dicampurkan ke dalam krim racikan ilegal. Padahal ini obat keras. Yang penggunaannya harus berdasarkan resep dan pengawasan dokter. Jadi kalau penggunaan tidak tepat, nanti kulitnya kemerahan, mengelupas, iritasi juga. ya sensitif terhadap sinar matahari gitu. Makanya kalau orang itu tuh kalau kena matahari cepat kayak orang bilang kepiting rebus gitu. Kayak merahnya itu Iya, ya, betul, Kak. betul. Memang dia putih, Iya, dia tapi putih. merah, gimana Tapi ya? begitu terpapar sinar matahari, Ya, itu langsung merah gitu. Berarti Iya. kemungkinan bisa jadi karena bahan kimia kimia tadi tadi. itu Iya, ya. betul sekali. yang Nah, ditambahkan. mungkin ini yang menarik ya. Jadi kalau dalam dunia kosmetik itu hasil yang aman itu harus ada prosesnya. Iya, betul. Iya, kalau efek terlalu cepat, ya itu lagi kita harus curiga. Curiga. Iya ya. Jangan sampai ternyata banyak bahan berbahaya di kosmetik yang kita gunakan sehari-hari. Bener sih. Ngeri juga ya sahabat Bepom. Kayak takut banget ya kalau kita salah pilih kosmetik Iya. yang ternyata mengandung banyak bahan berbahaya. Nah, lalu apa sih Mbak untuk efek samping jangka panjang dan jangka pendeknya dari kosmetik yang berbahaya ini? Kalau masuk ke kulit kita, itu tuh gimana sih Mbak efek sampingnya? Mungkin yang lebih jelas lagi Mbak. Gitu ya. Jadi memang kalau kita gunakan kosmetik, efek berbahayanya itu nggak selalu langsung kerasa ketika pertama kali digunakan. Tapi itulah yang namanya kalau kita seperti menabung masalah untuk kulit dan juga kesehatan tubuh. Iya. Bukan menabung uang. Iya, ya ini menabung masalah. Nabungnya ini masalah ya. Padahal zaman sekarang butuhnya nabung uang. Ya, kalau jangka pendek biasanya merah, gatal, perih, terbakar, iritasi. Ya, ada Itu jangka juga pendek. jangka pendek. Kita lihat untuk jangka panjangnya, kalau merkuri ya itu tadi kita bisa berdampak pada organ tubuh kita seperti ginjal, sistem saraf, karena merkuri dapat terserap di dalam tubuh. Apalagi kalau mengandung steroid atau yang tadi disebut asam retinoat. Itu kalau tanpa pengawasan bisa ketergantungan. Awalnya memang glowing, tapi ketika pemakaian kosmetik itu dihentikan, kemerahan hebat langsung muncul. Jerawat lebih banyak, kulit tipis, kemudian sangat sensitif. Iya. Kalau dipakai Itu terus-terusan yang kemudian bahaya. diberhenti, itu tuh bahaya ya Mbak. Iya bahaya. Iya. Nah, karena kan kadang-kadang kalau kayak krim-krim begitu yang ilegal itu dosisnya itu loh Mbak juga ya tidak terkontrol, Iya, tidak tepat, terkontrol. tidak sesuai dengan indikasi. Betul. Karena memang yang tadi hidroquinon, asam retinoat itu memang bukan kosmetik untuk bukan bahan untuk berbahaya, kosmetik, itu iya. memang bahan berbahaya dan kalaupun itu dipakai obat untuk mengobati. Iya, gitu betul ya. sekali. Ya makanya jangan sampai kita ikut ada istilah glowing instan. Iya. Iya. Memang Tapi- sekarang lagi marak sih. Iya, glowing semua instant. kosmetik sekarang ada glowingnya belakangnya ya namanya. Iya ya, glow-glow pasti Iya, ya. glow pastinya ya. Cuma ya kita harus pastikan kalau yang terawat dengan aman dan bertahap itu pasti lebih tidak menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Iya, benar. Jadi memang
glowing instan itu sangat menarik. Karena kan Menarik, sekarang betul. kayaknya hampir semua produk itu klaimnya seperti itu. Jadi glowing dalam waktu 1 minggu atau Iya. 3 hari pakai gitu kan. Jadi siapa yang nggak tertarik. tertarik? Iya, betul. Jadinya malah masyarakatnya harus kita sampaikan bahwa justru glowing instan itu sepertinya kayaknya kalau dokter-dokter kulit itu nggak pernah bilang bahwa untuk glowing atau kulit itu jadi bagus itu dalam waktu instan tuh nggak akan Nggak ada akan, dokter iya, yang bisa pasti ada mengakui, pasti proses. butuh waktu, pasti butuh proses Iya, seperti betul. itu. Jadi memang kalau sebelum tergiur hasil cepat, kita pastikan dulu produknya itu aman. Karena investasi terbaik untuk kulit itu kan bukan dari hasil instan, melainkan kesehatan kulit yang kita bisa nikmati jangka panjang. Jangka panjang. Iya. Betul banget sih. Jadi ya memang takut banget ya Sobat Bepom. Jangan sembarang pilih. Stop menggunakan kosmetik-kosmetik yang ilegal atau tanpa izin edar, apalagi yang menawarkan Efek glowing instan. instan, cepat itu, apalagi murah, udah Iya. instan cepat murah lagi ya Apa Pak. coba yang nggak tertarik ya Kak? Iya, jadi kita harus lebih aware karena ini terkait dengan kesehatan kita kan Iya. tentunya. Betul. Nah, pengen tanya sama Pak Steph ini. Sekarang kan zamannya digital, apalagi kalau generasi-generasi sekarang yang kayak Mbak Indri Gen Z ya. Itu kan zaman digital itu lagi high-nya, lagi tinggi-tingginya tuh Pak. Jualan kosmetik itu kayaknya sekarang lebih banyak di e-commerce. Live di iya. mana di e-commerce manapun itu kayaknya live terus menjual produk-produk yang salah satunya juga produk kosmetik seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih Bepom untuk mengatasi hal tersebut atau mengawasi hal tersebut? Silakan Pak. Iya, sebelum menjawab apa yang ditanyakan, kalau Mbak Indri, kalau beli kosmetiknya Kosmetik di gimana? mana? Kadang Apakah sih scroll juga? ada dong Pak, itu tuh paling sering muncul. Tapi hati-hati dong, aku udah tahu soal ceklik. Mantap. Kasih plus untuk Pak Indri. Dan si cerdas tuh kayak gitu guys. Mantap ya Pak ya. Iya, terkait pengawasan di digital ya, di dunia digital ya, kita Badan POM melakukan pengawasan secara digital juga yang kita sebut sebagai cyber patrol ya. Ya, ini teman-teman ada di kita ada yang disebut bagian penindakan. Jadi ya mereka melaksanakan itu setiap hari, mereka menyisir, mendeteksi dan memetakan akun-akun dan media-media sosial, toko online. Nah, bagaimana mereka mempromosikan, apakah ada menjual kosmetik ilegal, kosmetik tanpa izin edar, overclaim. Nah, itu semua didata oleh teman-teman yang melakukan cyber patrol. Nah, jika ditemukan, maka Bepom langsung berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Serta ya selain itu dengan asosiasi juga, asosiasi e-commerce untuk dilakukan take down. Iya. Bahkan bisa juga dilakukan penutupan terhadap toko, bahkan menghapuskan jejak digital dari toko tersebut. Gitu. Wah mantap nih kan, jadinya Bepom juga ada bekerja sama juga dengan Kemenkomdigi tadi katanya, Iya, kemudian terus sama ada asosiasi e-commerce, luar ya. biasa, kemudian juga ada bidang penindakan ya yang Iya. khusus untuk Memantau ya, menyisir. pelanggaran. Iya. Nah terus Pak, kalau buat pelaku yang pengedarnya ini sendiri, hukuman atau sanksinya tuh seperti apa Pak sih? Ya, sanksinya tentunya di Badan POM sangat tegas ya, kita mengawal undang-undang kesehatan yang berlaku. Pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi termasuk kosmetik ini ya, yang tidak memenuhi standar atau keamanan atau tanpa izin edar tadi, itu bisa terancam pidana penjara. Iya, atau denda hingga miliaran rupiah. Nah, pelaku juga yang menghadapi sanksi administratif dan kerugian operasional lainnya yang meliputi ya tentunya penghentian kegiatan produksinya, penarikan produk dari peredaran atau kita sebut recall ya. Ya ini tentunya diharapkan memberi dampak efek jerah ya. Ya pada tentu ya pada pelaku usaha ini hingga dilaksanakan juga
pencabutan izin edar sesuai peraturan yang berlaku di Badan POM. Nah, kita juga mengawal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda tambahan jika produk cacat tidak sesuai standar ataupun membahayakan nyawa konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, sedangkan dampak usahanya tentunya bagi pengusaha tentu kehilangan izin usaha bisa secara permanen, penyitaan seluruh aset dan produk. Nah, ini tentunya kita harapkan memberi dampak efek jerat tadi ya. Serta pemusnahan barang-barang ilegal ya, diharapkan bahwa ini tentunya bisa melindungi masyarakat kita juga. Iya betul. Dalam memberantas terkait kosmetik ilegal ini kan kayaknya rantai yang sulit untuk kita putuskan ya. Maksudnya, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Tapi perlu yang seperti tadi Pak Stef bilang bahwa kita kayaknya nggak bisa berjalan sendirian karena ini persoalannya termasuk kompleks, cukup kompleks yang perlu kita aware bersama dan berantas bersama. Nah, kira-kira biasanya Pak Stef itu BPOM itu bekerja sama dengan siapa saja atau instansi mana saja khususnya terkait ini nih pemberantasan dalam pengawasan kosmetik ilegal ya, produk-produk yang memang ilegal seperti itu. Silakan. Iya, untuk pengawasan, untuk penindakan ini kita bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, ya. bea cukai, Bea cukai juga. dan terutama dengan pemerintah daerah ya. Di sana ada dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, DPM, PTSP, dan bahkan OPD lainnya yang terkait. Gitu. Kalau Mbak Dian gimana kira-kira dari sisi pencegahan atau pemberantasan? Iya, kalau tadi Pak Stef sudah kolaborasi dengan lintas sektor terkait, kalau dari sisi pencegahan dan pemberantasannya kita juga harus rangkul masyarakat luas, termasuk mengundang dan juga edukasi influencer. Iya, kan Mbak Indri tertariknya kalau ada influencernya kan, sering live. Iya. Iya, biasa orang bilang beauty blogger itu. Itu beauty blogger, karena kalau suara mereka itu didengar oleh generasi muda. Jadi kita ingin para influencer itu punya tanggung jawab moral untuk nggak asal aja nerima endorsement, tapi juga harus jelas kosmetiknya itu jelas legalnya bagaimana, kemudian bahan berbahaya ada nggak di situ. Itu juga harus di suatu pengetahuan tersendiri bagi tadi ya, bagi influencer tersebut. Jadi kalau sekarang itu ibaratnya kita harus bermain tim. Nggak cuma sepak bola sekarang yang main tim. Ini lagi mau Piala Dunia. Piala Dunia. Tapi ternyata memberantas kosmetik itu butuh tim. Harus tim. Iya, jadi BPOM tidak bisa bergerak sebagai sendiri, tapi harus dengan tim yang besar. Kita kolaborasi baik dari platform marketplace, media sosial, karena kan memang jalur masuknya itu beragam. Dari yang toko fisik sampai dengan toko online. Yang sekarang hanya satu klik sudah langsung terakses. Betul. Seperti itu. Iya sih, betul. Jadi sekarang memang dunia digital ini luar biasa ya, luar Mbak biasa, Di. betul. Mbak Di, terus terkait itu, dunia beauty blogger atau influencer itu tadi saya pengen tertarik dong, jelasin lagi. Kalau dilihat dari dunia beauty sendiri, peran pelaku usaha yang taat aturan seperti beauty influencer, konten kreator, sekarang banyak nih. Konten kreator yang sendiri-sendiri gitu, atau komunitas kecantikan hingga konsumen itu sangat penting. Karena seringkali informasi tentang produk yang mencurigakan itu pertama kali muncul dari laporan masyarakat. Pasti laporan masyarakat karena masyarakat yang terpapar secara besar ya, secara luas. Jadi kalau sekarang BPOM itu nggak cuma mengawasi masyarakat, kita harus tagline-nya sekarang BPOM bersama masyarakat mengawasi produk yang beredar. Jadi semakin banyak orang yang peduli, kemudian kritis sebelum membeli kosmetik seperti ceklik tadi, semakin sempitlah ruang gerak untuk produk yang ilegal tersebut. Betul. Pemberdayaan masyarakat sebagai konsumen harus jadi konsumen cerdas. Betul sekali. Jadi memang sobat BPOM di sini punya peran yang besar ya Mbak Di. Jadi kita gimana Mbak Di tadi jangan hanya jadi beauty blogger atau content creator,
yang hanya mau mencari mungkin penghasilan Betul, aja hanya ya. menerima endorsement tanpa Iya. tahu nih produknya ini isinya apa, nggak Iya. ngerti legal atau ilegalnya. Tapi harus juga cerdas, cek klik. Cek kemasan, Kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. kadaluarsa. Itu membantu juga BPOM ya. Iya, sangat-sangat membantu. Iya, betul. Nah, memang setuju sekali sih saya karena kan influencer sekarang ini ibaratnya itu yang paling didengar masyarakat itu tadi ya Mbak disampaikan. Terus mereka itu juga harusnya mungkin membantu kita menjadi filter pertama itu ketika mereka mau mempromosikan itu mereka tuh harus menjadi filter pertama Betul yang mana sekali. apa yang mereka promosikan, apa yang mereka iklankan itu benar-benar sesuatu yang memang aman untuk ketika digunakan oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, Pak Steph, kita kepo nih kalau kalau di lapangan itu BPOM kira-kira berhasil nggak menemukan atau menggerebek kasus-kasus kosmetik ilegal. Nah, itu proses penanganannya sampai selesai itu seperti apa, Pak? Ya, untuk kasus-kasus yang selama ini ditangani Balai Besar POM di Manado, tentunya ada dari pengawasan Balai POM sendiri ya, yang kita laksanakan, terus laporan masyarakat dan instansi lainnya. Nah, terus fungsi dari laporan-laporan itu, fungsi penindakan menindaklanjuti sesuai SOP yang ada bersama aparat penegak hukum lain ataupun dengan masyarakat. Nah, setelah itu kita koordinasikan dengan kejaksaan, dengan koordinasi dengan kejaksaan itu kita laksanakan pemeriksaan saksi, tersangka, semua dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses penindakan dimulai dari laporan masyarakat, terus hasil pengawasan Balai POM sendiri yang kita laksanakan oleh baik dari pemeriksaan maupun penindakannya, dan juga tentunya ada laporan-laporan dari instansi lainnya. Fungsi penindakan kemudian menindaklanjuti sesuai SOP yang ada di penindakan. Ya, kita tentunya bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan juga bisa melibatkan masyarakat baik sebagai saksi. Karena itu kita perlukan masyarakat untuk menjadi teman kita. Iya, menjadi teman untuk kita sama-sama memberantas kosmetik ilegal ini. Setelah dapat itu kita koordinasikan dengan kejaksaan. Terus bagian teman-teman di penindakan melakukan pemeriksaan saksi, tersangka, bahkan dia punya barang-barang bukti kita juga amankan dan harus disampaikan ke pengadilan untuk untuk dijadikan nanti pada waktunya menjadi alat bukti, dan itu kita sita berdasarkan persetujuan dari pengadilan. Nah, jadi kita tentunya harus bergerak cepat ya untuk menyelamatkan masyarakat yang mungkin sudah terlanjur membeli produk-produk tersebut. Jadi dari itu semua kita juga Badan POM ada istilahnya public warning melalui public warning ini dapat dilihat di media sosial dan ada juga di BPOM Mobile ya. Mungkin Mbak Indri sudah ada ya. Sudah biasa. Iya install dong. ya, Sudah BPOM ada Mobile-nya, BPOM Mobile. Ya, kita harapkan sobat-sobat BPOM yang dimanapun berada install BPOM Mobile. Iya. Sangat Ada di App bermanfaat Store, untuk Ada di App Store. Iya, Kemudian bisa juga membantu kita untuk cek produk-produk, bukan hanya kosmetik tentu saja. gratis kok aplikasinya itu kan, tidak berbayar seperti itu. Wah, tentunya prosesnya ternyata bertahap ya Pak. Mulai dari laporan, menerima Iya, laporan, kemudian bisa sampai dari di BPOM, pengadilan kemudian ternyata. ada juga pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, kemudian dilimpahkan ke pengadilan juga ya. Nah, mau tanya ke Mbak Dini, kalau seandainya Sobat BPOM di rumah atau lagi di jalan nih, melihat atau mencurigai ada tempat-tempat yang memproduksi atau menjual kosmetik yang ilegal, itu tuh harus lapor kemana sih Mbak? Kemana? Sebelum saya jawab ya lapor kemana, kita punya yang namanya inovasi Lentera Emas. Kepanjangannya apa itu? Kepanjangannya yaitu layanan edukasi peningkatan literasi terpercaya masyarakat. Karena di awal kan Pak Step sudah bilang, literasinya harus ditingkatkan. Nah ini melalui inovasi yang ini. Melalui inovasi ini kita memperluas
jangkauan edukasi serta memperkuat pemberdayaan komunitas sebagai agen literasi mandiri dalam menyebarkan edukasi tentang obat dan makanan aman. Jadi mengajak juga seluruh masyarakat untuk menjadi perpanjangan tangan dari BPOM Manado dalam mengedukasi teman, kemudian keluarga, tetangga, ataupun siapapun yang kita jumpai. Nah, kalau untuk mengadu kemana, kita punya kanal namanya Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dicatat nomornya mungkin 0851 9009 7997, atau kalau misalnya Sobat BPOM itu sudah follow akun Instagram kami, bisa DM ke kami secara langsung, pasti kami akan tindak lanjuti. Ya, ada tim yang memang melihat, oh jika ada DM, ada pertanyaan juga kita terima lewat DM, kita pasti akan tindak lanjuti. Akun Atau media yang sosialnya apa aja? Media sosialnya ada Instagram. Oh, Instagram. Instagram ada, kemudian ada Facebook, kemudian ada X, ada juga YouTube, dan juga bisa mengunjungi subset kami di manado.pom.go.id. Ya, lengkap Ya media sosialnya, Lengkap, jadi udah iya. kekinian. Iya. Atau kalau mau langsung datang ke kantor juga nggak apa-apa Iya, nih, di bisa Jalan banget. Raya Manado Tomohon, KM 7 Pineleng, Sulawesi Utara, atau lagi jalan-jalan ke mall mampir ke MPP boleh. Oh, yang di Kami- samping Mantos di ya? samping Oh, Mantos. samping Mantos, Sobat Bepom. Iya. Tiap hari ada kami membuka layanan, kecuali hari libur ya. Kalau nggak salah juga ada ini ya, mall pelayanan publik di kabupaten lainnya. Ada, di mana aja ya, Mbak? Ada di mana aja, Mbak? Kemarin kami baru saja memperbaharui layanan kami di Bolaang Mongondo Selatan ya Pak Stef ya. Sampai di Bolaang Jadi Mongondo. kita bisa langsung layanan informasi jarak jauh, on time, terintegrasi. Jadi ketika di sana bicara, langsung di sini dapat memberikan solusinya seperti itu. jadi- Nah, ini kita akan lari juga ke Minahasa Utara, Minahasa Utara. Bolaang Mongondo Utara, Tomohon. Jadi bertahap. lah ya. Bertahap. Yang penting seluruh masyarakat Sulawesi Utara terjangkau ya. Iya. Jadi kalau mau melapor tadi atau ada pertanyaan Oke. atau mau minta diedukasi, layanan Boleh, informasi. kalau mau bertanya boleh. Pokoknya kalau misalnya ada menemukan sesuatu yang menurut mencurigakan, silahkan lapor saja ke kami. Wah, keren banget sahabat Bepom. Jadi ternyata ada inovasi lentera emas. Ini untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat Iya, tentunya betul. ya. Dan juga kami juga memiliki sosial media untuk menerima setiap laporan-laporan. Jadi jangan lupa follow Jangan ya. lupa follow, Jangan lupa harus wajib follow. Nanti Nontonin. kita tulis ya, Iya. akun-akun IG ataupun TikTok dan lain sebagainya kita tulis. Tapi Sobat Bepom harus follow dong. Follow. Bapak udah follow belum? Udah dong. Wajib. Iya kan mantap gitu. Kemudian nih Mbak Di, bagi-bagi dong tips dan trik simple biar kita tuh nggak salah pilih kosmetik. Kayaknya udah di-spill dari tadi deh ya. Iya dong, yang logo tentunya seperti harus ini ya. Harus cek klik kan. Cek Coba kemas. tanya Mbak Indri, Mbak Indri hafal nggak nih Hafal cek klik? dong. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kadaluarsa. Mantap sekali. Jangan Mantap. lupa lagi ada Bepom Mobile tadi ya. Iya, Bepom Mobile. Jadi kalau memang mau ngecek itu bisa langsung di Bepom Mobile. Itu aplikasinya memang mudah banget. Mudah, Pakainya iya. itu mudah banget. Itu di situ bisa pengaduan, bisa cek izin produk. Itu tinggal Boleh. scan ya, Mbak. Tinggal Nyeken aja langsung muncul apakah produk ini dikenali atau tidak dikenali. Kalau dikenali dia langsung kasih data Iya, lengkap dari detail dari produk itu langsung Iya. keluar kalau misalnya memang sudah terdaftar. Terus Iya. informasinya juga update terus kalau Update. memang ada kayak tadi Pak Steph bilang public warning. Ah, Maksudnya ada di itu situ pasti semua ada. berita-beritanya aktualnya itu ada di situ. Betul sekali. Cek klik, ingat cek klik. Cek klik. Gampang diingat kalau cek klik. Lolos cek klik dulu ya baru beli. Iya. Ini saya pengen nanya yang mendalam Ci. Mendalam sebelum kita closing ya, sebelum kita closing. Kira-kira menurut Pak Steph dan Mbak Dian ini sebenarnya ya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan kosmetik ilegal ini serta menjamin keamanan kosmetik di Indonesia, karena kan kita perlu melindungi masyarakat. Nah, siapa yang
paling bertanggung jawab menurut Pak Stef dan Mbak Di? Apakah murni hanya kita sebagai tupoksi BPOM saja, sebagai instansi pemerintahnya, atau siapa? Apakah ada pihak lain seperti itu? Silakan mungkin mulai dari Pak Stef dulu deh. Iya, makasih ya pertanyaannya. Tentunya ya kita tidak bisa bahwa ini semua menjadi tanggung jawab BPOM. Iya. Kita tadi sudah disampaikan tadi ya, kita bahas bahwa ada pengawasan 3 lapis itu. 3 pilar ya. 3 pilar dari produsen, dari masyarakat, dan pemerintah yang diwakili oleh Badan POM, bahkan instansi terkait lainnya. Jadi ini juga semuanya bertanggung jawab, termasuk masyarakat tadi ya. Jadi mulai dari produsennya, mulai barang itu diproduksi, di bahan bakunya dipilih, itu menjadi tanggung jawab dari produsen. Terus didistribusikan, ini distributor juga harus bisa melihat bagaimana kondisi dari barang tersebut, harus memperhatikan tadi cek-klik, kan ada kemasan, jangan sampai kemasannya rusak. Jadi distributor harus memperhatikan juga itu salah satunya ya. Belum lagi mengenai suhunya, itu distributor harus perhatikan juga. Dan tentunya dari pelaku usaha tuh yang menjual itu produk-produk tersebut Harus bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Mari sama-sama yang menjual ini untuk bisa juga peduli secara moral. Jangan cuma mengambil keuntungan, tapi mau menjual memang yang betul-betul produk legal. Sehingga ya masyarakat kita bisa terjamin kesehatannya. Masyarakat juga bertanggung jawab secara tidak langsung, bertanggung jawab juga atas kosmetik ilegal ini, karena masyarakat tadi harus melaporkan ketika melihat hal ini. Ya masyarakat harus melaporkan tadi ke kanal-kanal yang ada di Badan POM, khususnya Balai Besar POM Manado. Jadi dari pengusaha, pemerintah, masyarakat semua bertanggung jawab. Kita sama-sama bersama-sama bergandengan tangan dalam rangka memberantas yang ilegal-ilegal yang nggak ada izin edar ini ya tentunya. Kalau dari Mbak Dian, kira-kira menurut dari hatinya Mbak Dian gitu. Iya. Kalau saya ingin nambahkan tadi lingkaran yang paling besar itu konsumen. Konsumen itu perannya sangat besar. Jadi kalau kita jadi konsumen yang cerdas pasti tidak akan memberikan ruang bagi kosmetik ilegal itu untuk beredar ataupun laku di pasaran. Betul. Ya, seperti sudah dibahas tadi, influencer juga bertanggung jawab moral ya dalam membentuk opini publik. Jadi tentu dia harus mengedarkan atau mempublikasikan produk yang tentu saja terjamin aman untuk digunakan kepada masyarakat. Betul. Jadi di sini kerjanya gotong royong. Ada pemerintah gotong mengawasi, pelaku usahanya patuh, influencernya mengedukasi, dan tentu saja akhirnya konsumennya cerdas. Betul sekali. Luar biasa. Jadi kita semua tuh harus saling mendukung ya. Bukan hanya BPOM. Kata Teletubbies berpelukan. Kita bekerja sama. Terakhir nih, mungkin ada pesan singkat dari Pak Stef dan Mbak Di untuk seluruh masyarakat, terlebih khusus juga yang di Sulawesi Utara ini. Coba mungkin dari Pak Stef. Iya, pesan singkat saya ya, mari kita sayangi diri kita ya, dengan bahwa sayangi diri Anda sama dengan sayangi kulit Anda juga. Jadilah konsumen yang bijak dan selalu ingat cek-klik sebelum membeli. Keren. Kalau Mbak Dini? Kalau saya, kita pinginnya marilah kita sama-sama perangi kosmetik ilegal. Jangan ragu manfaatkan layanan inovasi kami tadi, Lentera Emas, ada aplikasi BPOM Mobile untuk cari informasi yang benar. Iya, betul. Jadi ingat, cantik itu harus aman. Siap, cantik itu harus aman, sahabat BPOM. Jangan lupa ya, cantik itu harus aman. Iya. Lolos cek-klik dulu, baru beli. Kalau nggak aman berarti bukan cantik itu. Iya dong. Kita bukan hanya cantik ya, tapi harus aman, harus sehat gitu kan. Cantik yang aman. Benar. Lalu apa harapan terbesar dari Pak Stef dan Mbak Di untuk dunia kosmetik di Indonesia ini, terlebih khusus juga di Sulawesi Utara? Mungkin dari Pak Stef? Ya, harapan terbesar kita semuanya ya, pengawas ini pemerintah dan juga masyarakat tentunya,
zero kosmetik ilegal di Indonesia. Amin. Khususnya di Sulawesi Utara ya, Amin. mari ya. Dan seluruh pelaku usaha lokal bisa maju dengan produk-produk yang legal dan berdaya saing tinggi. Ya, konsultasikan semuanya ke Balai POM. Teman-teman di Balai POM siap membantu untuk produk-produk yang legal dan berdaya saing tinggi. Betul, amin ya. Kita sama-sama mendoakan zero kasus. Zero kasus. Bukan hanya di Sulawesi Utara tapi juga se-Indonesia gitu. Jadi nggak ada lagi yang kosmetik-kosmetik yang memang ilegal tadi itu. Kalau Dian silakan Mbak. Kalau harapan saya sinergi ya. Kalau Iya. zero kasus berarti tingkat literasi masyarakatnya sudah tinggi, ya. sudah naik, makin cerdas, sehingga tentu saja kosmetik nggak punya panggung lagi Iya, nih di nggak negeri ini laku udah nggak kalau ada, yang iya ilegal. betul, nggak ada yang mau beli. Amin ya. Jadi konsumennya jadi cerdas gitu ya. Masyarakatnya bisa lebih teredukasi. Jadi memang tadi itu jangan dikasih panggung. Jangan kasih panggung, betul Iya, sekali. Bener kan? Iya. Semoga harap-harapan yang baik itu bisa segera terwujud ya Pak. Amin, Dari amin, Ani. Amin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di podcast Bercerita Santai hari ini. Ilmunya tentunya sangat bermanfaat dan penuh Bener dengan banget, bermanfaat. informasi. Nah Sobat Bepom, itu dia obrolan seru kita hari ini. Kesimpulannya, jangan korbankan kesehatan demi glowing sesaat. Cantik bener. itu harus amat dan selalu ingat Checklist. cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kadaluarsa. kadaluarsa. Saya Indri Dan saya Rensi. dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy, and stay glowing, glowing. the right way. Yes. Dadah. Bye-bye.